Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Meli Lutfi Anjani. Di video kali ini saya ingin membahas tentang desain penelitian. Apa yang dimaksud dengan desain penelitian? Secara luas, desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, komponen desain dapat mencakup semua struktur penelitian yang diawali sejak ditemukannya ide sampai diperolehnya hasil penelitian. Sedangkan dalam arti sempit, rancangan penelitian juga merupakan penggambaran secara jelas tentang hubungan antara variabel pengumpulan data dan analisis data. Sehingga dengan desain yang baik, peneliti maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai gambaran tentang bagaimana keterkaitan antara variabel, bagaimana mengukurnya, dan seterusnya. Di dalam rancangan penelitian juga menjelaskan berbagai cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Yang pertama, ada populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi tersebut. Populasi dan sampel juga merupakan salah satu bagian penting dalam penelitian yang harus ditentukan sejak awal, sehingga peneliti bisa menentukan metode penelitian yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Yang kedua itu ada jenis data. Jenis data ini biasanya berupa jenis data kualitatif dan kuantitatif. Yang ketiga ada definisi operasional. Lalu yang keempat ada metode analisis data. Next. Di definisi operasional adalah cara mengukur variabel dengan menggunakan berbagai skala. Macam-macam pengukuran, skala pengukuran yang pertama itu ada skala nominal, yang kedua ada skala ordinal, yang ketiga ada skala interval, dan yang keempat ada skala rasio. Yang kita bahas yaitu yang pertama itu ada skala interval atau Likert. Skala interval atau Likert ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena. Dengan skala Likert, variabel dijabarkan sebagai indikator. Kemudian, indikator dijadikan item-item pertanyaan. Lalu yang ketiga itu, jawaban setiap item instrumen mempunyai gradasi sebagai sangat positif sampai dengan sangat negatif. Next, di dalam skala Likert, yaitu ada contoh alternatif jawaban dalam skala Likert. Yang A, sangat setuju, B, setuju, C, ragu-ragu, D, tidak setuju, E, sangat tidak setuju. Lalu ada A, sangat positif, B, positif, C, negatif, dan D, sangat negatif. Lalu ada A, selalu, B, sering, C, kadang-kadang, D, tidak pernah. Lalu ada A, sangat baik, B, baik, C, tidak baik, dan D, tidak sangat tidak baik. Di dalam skala pengukuran dan instrumen pengukuran penelitian skala Likert diberi skor. Yang pertama itu sangat setuju atau selalu atau sangat penting diberi skor 5. Yang B, setuju atau sering atau positif diberi skor 4. Yang C, ragu-ragu atau kadang-kadang atau netral diberi skor 3. Yang D, tidak setuju atau hampir tidak pernah atau negatif diberi skor 2. Yang E, sangat tidak setuju atau tidak pernah diberi skor 1. Lalu di sini ada skala Goodman. Skala Goodman adalah skala pengukuran dengan dua jawaban yang tegas. Data yang didapat, interval atau rasio. Skala Goodman dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda, juga dalam bentuk checklist. Jawaban dibuat skor tertinggi 1 dan terendah 0. Next. Yang kedua itu ada skala nominal. Skala nominal adalah skala pengukuran di mana angka tidak memiliki makna kecuali hanya sebagai pembeda. Contoh, hitam dan putih. Yang kedua, KAP Big 4 dan KAP Non Big 4. Yang ketiga, pria dan wanita. Lalu yang keempat, ada departemen akuntansi dan departemen pemasaran. Next,
Yang keempat itu ada skala ordinal. Skala ini memiliki makna ranting. Jawaban pertanyaan bertingkat. Contoh, berkaitan dengan juara 4 jika juara 4, 3 jika juara 3, 2 jika juara 2, dan 1 jika juara 1. Macam-macam skala pengukuran, yaitu ada skala rasio. Skala rasio adalah data yang dihasilkan berupa data rasio. Skala ini merupakan skala tertinggi dalam skala pengukuran. Contoh ROA sama dengan laba bersih dibagi aset total. Yaitu contoh skala rasio adalah berat dan tinggi badan seseorang. Misalnya berat si A adalah 20 kg dan sedangkan berat si B yaitu 40 kg. Kita dapat mengatakan bahwa berat si B adalah 2 kali lipat dengan berat si A. Lalu di sini ada populasi teknik sampling. Teknik sampling adalah teknik yang dilakukan untuk menentukan sampel. Jadi, menggunakan sebuah penelitian yang baik harus memperhatikan dan menggunakan sebuah teknik dalam menetapkan sampel yang akan diambil sebagai subjek penelitian. Di sini ada populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Lalu ada sampel. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Next. Di sini ada teknik sampling. Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Secara sistematis, teknik sampling seperti gambar berikut. Teknik sampling dibedakan menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Yang pertama ada simple random sampling. Yang kedua ada proportional stratified random sampling. Yang ketiga ada disproportional stratified random sampling. Yang keempat ada area atau cluster sampling atau sampling menurut daerah. Di dalam non-probability sampling, yang pertama itu ada sampling sistematis, yang kedua ada sampling kota, yang ketiga ada sampling aksidental, yang keempat ada purposive sampling, yang kelima ada sampling jenuh, yang keenam ada snowball sampling. Next, teknik sampling, probability sampling. Probability sampling adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi A. Simple random sampling. Dikatakan simple atau sederhana karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan starta yang ada dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Yang B ada proportional stratified random sampling. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstarta secara proporsional. Lalu, suatu organisasi yang mempunyai pegawai dari latar belakang pendidikan, maka populasi pegawai itu berstarta. Yang C ada disproportional stratified random sampling, yaitu teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi starta tetapi kurang proporsional. Misal, pegawai dari PT tertentu mempunyai lulusan S3 3 orang, S2 4 orang, S1 90 orang, SMU 800 orang, SMP 700 orang, maka 3 orang lulusan S3 dan 4 orang S2 itu diambil semuanya sebagai sampel. Karena dua kelompok
terlalu kecil bila dibandingkan dengan kelompok S1, SMU, dan SMP. Lalu yang D, ada cluster sampling atau area sampling. Teknik sampling untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Misal, penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data. Pengambilan sampel berdasarkan daerah populasi yang ditetapkan. Next, yang kedua itu ada non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Yang A, sampling sistematis. Sampling sistematis adalah teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Lalu, misalnya, anggota populasi yang terdiri dari 100 orang. Dari semua anggota itu diberi nomor urut, yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 100. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan nomor ganjil saja, genap saja, atau dikelipatan dari bilangan tertentu. Misalnya kelipatan dari bilangan 5. Untuk itu, maka yang diambil sebagai sampel adalah nomor 5, 10, 15, 20, dan seterusnya sampai dengan 100. Next. Lalu yang B ada sampling kota. Sampling kota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kota yang diinginkan. Sebagai contoh, akan melakukan penelitian terhadap pegawai golongan 11 dan penelitian dilakukan secara kelompok. Setelah jumlah sampel ditentukan 100 dan jumlah anggota peneliti berjumlah 5 orang, maka setiap anggota peneliti dapat memilih sampel secara bebas sesuai dengan karakteristik yang ditentukan atau golongan 11 sebanyak 20 orang. C. Sampel aksidental. Sampling aksidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Lalu di sini ada yang D, sampling purposive. Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya, akan melakukan penelitian tentang disiplin pegawai, maka sampel yang akan dipilih adalah orang yang ahli dalam bidang kepegawaian saja. Yang E, sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Istilah lain, sampel jenuh adalah sensus di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Next, yang terakhir ini ada snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil. Kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak. Ibarat bola salju yang menggelinding. Makin lama semakin besar. Maka penelitian kualitatif banyak menggunakan sampel purposive dan snowball. Sekian video dari saya, jangan lupa di subscribe, like, dan komen, dan share ke teman-teman kalian biar aku makin semangat buat videonya lagi. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.